banyak usaha kuliner di Indonesia itu yang makanannya tuh menurut aku tuh bisa enak banget. Tapi kok bisa ya sepi banget, gak ada yang datang gitu. Nah itu aku punya satu langganan tempat makan. Jadi UMKM ya masuknya. Iya UMKM. Itu makanannya enak. Beneran tempatnya. Di pinggir jalan nih? Iya di pinggir jalan. Oh UMKM betul. Di pinggir jalan. Sebenarnya di dalam mall, tapi di luar mall. Gimana ya? Di dalam mall tapi di luar mall. Jadi mall. Nah terus dia tuh kayak mall itu udah sepi banget. Nah itu buka di situ. Tapi posisinya di pinggir jalan. Jadi tempatnya enak karena masih satu gedung sama mallnya. Tempatnya enak, makanannya enak. Tapi sepi. Gak ada orang ya. Ya kalau setiap aku kesana yang makan cuma aku biasanya. Ya itu tuh benar-benar. Iya kan? Jadi nggak banyak orang yang tahu. Padahal makanannya enak dan masakannya itu sebenarnya kayak ada. Ya aku nggak usah mention ya. Pokoknya masakannya tuh masakan khas suatu daerah. Jadi otentik lah ya. Benar. Tapi walaupun aku selangganan itu makan di sana, aku tuh tetap nggak tahu sampai sekarang nih namanya apa tuh tempat makan. Aku udah lupa loh beneran. Seriusan? Iya. Jadi kalau ingat namanya. Kamu pernah aja kamu makan di sana? Yang di Ono, yang itu. Gak inget sih, aku gak inget sama sekali. Rasanya aku inget rasa makanannya. Ya, enak kan? Enak. Tapi aku gak inget namanya apa ya. Nah itu. Sampai aku tuh susah loh rekomendasiin orang. Nah padahal aku tahu yang dia masak itu makanan khas mana, daerah mana. Tapi aku bahkan gak tahu namanya apa, logonya gimana. Jadi aku gak ngerti apa-apa. Cuma tahu, oh kamu kalau mau makan aku harus sebut mall itu. Jadi ngejelasinnya susah ke temen. Iya benar. Padahal kan sebenarnya aku pengen ngelarisin tempat itu. Karena kan tempat itu tuh sepi. Padahal makannya enak kan. Kamu doyan. Sayang dong kalau tutup. Iya aku kan pengen rekomendasiin ke teman-teman. Cuman masalahnya aku mau ngerekomendasiin ke teman-teman tuh juga susah. Karena siapa aku jelasin mereka udah lost interest dulu. Iya. Kelamaan ngejelasinnya. Karena zaman sekarang. Di sebelah mana sih susah gitu loh. Karena zaman sekarang juga gini. Mungkin dia juga gak ada di sosial media. Nah itu. Jadi ketika misalnya kamu jelasin, karena kadang kita gini nih, kamu cobain deh makan ini. Dan zaman sekarang nih behaviornya, mana Instagramnya aku lihat dong. Atau TikToknya. TikToknya gitu biasanya kan orang mau lihat kayak soalnya kayak lihat portofolionya, lihat apa aja sih menu-menunya, harganya berapa sih. Itu kan semua di sosmed ya. Iya. Nah itu juga pernah kejadian. Jadi waktu itu aku pengen ngecek, waktu pertama kali kesana kan aku gak ingat menunya apa aja. Terus kesempatan kedua tuh aku pengen ngecek menunya. Terus aku carilah Instagramnya, nggak ketemu. Wah ya susah. Aku cari di Google juga nggak ketemu. Tapi anehnya, waktu pertama kali aku ketemu sama, aku menemuin rumah makan itu dari influencer kuliner. Jadi gini, tempat makan itu nge-hire influencer marketing buat ngelarisin. Tapi dia sendiri Instagramnya nggak karu-karuan, nggak ada namanya, bahkan kita nggak tahu apa logonya, nggak tahu apa, jadi susah kan? Ya ampun, jadi berantakan gitu loh, kacau marketingnya. Jadi UMKM ini kacau. Betul. Jadi itulah kenapa ya UMKM di Indonesia itu banyak yang stuck dan nggak grow. Bukan karena produknya jelek atau produknya tuh kalau makanan tuh nggak enak, bukan loh. Banyak sekali sebenarnya produk-produk lokal kita ya UMKM ini tuh yang kualitasnya oke, atau kalau makanan rasanya enak. Cuman pertama mereka itu nggak paham literasi digital. Jadi literasi digitalnya mereka kurang. Nah jadi marketing mereka tuh juga masih konvensional, dan kalau mereka beralih mencoba untuk marketing di digital itu kacau ya. Iya benar, aku jadi pertama nemu itu di situ, jadi ada satu influencer lah, cukup terkenal lah di sini kan. Nah terus gara-gara dia aku jadi pengen nyoba. Sosial media waktu dibuka itu foto cuman kayak 4 biji atau 3 biji, bahkan bukan foto makanan yang dijual. Terus foto siapa? Gak tahu, kayak foto-foto gak karuan gitu lah, kayak foto dia di rumah, lantai atau apa gitu deh. Jadi kita gak dapat informasi apapun dari sosial medianya dia. Itu lagi tuh, selain marketingnya kacau, gak paham sama apa? Branding. Iya, makanya kita gak tahu namanya. Iya. Iya kan? Karena dia gak nge-branding restorannya gitu loh. Iya benar. Namanya gak tahu, logonya gak tahu, menunya gue gak karu-karuan lah. Jadi buat para UMKM di sini yang mendengarkan podcast ini ya, coba perhatikan deh ya, kalian itu jangan cuma sekedar jualan. Apalagi di zaman sekarang, aduh yang namanya jualan makanan enak itu ada banyak saingannya, nggak kayak dulu. Aduh YouTube buka aja resep-resep enak tuh bisa diambil buat jadi ide jualan, bener nggak?
Iya, ya benar. kan? Produk bagus, aduh saingannya belum sama Cina tuh saingannya. Belum pada produk yang di luar sana ya. Betul. Itu tuh kalau zaman sekarang kita tuh nggak paham digitalisasi, kitanya itu juga nggak memahami betapa pentingnya branding, nggak bisa memanfaatkan marketing digital yang baik ya, yang efektif. Itu kita tuh bakal tenggelam. Jadi kayak bisnisnya nggak kemana-mana. Ya UMKM kita ya kan pada akhirnya akan stuck. Mau seenak apapun makanannya ya kalau bisnisnya kuliner ya, itu pada akhirnya akan stuck ya menurut aku. Ya, dan gak ada yang datang terus ya tutup. Padahal sebenarnya udah ada pelanggan-pelanggan yang setia gitu. Dan pelanggan-pelanggan itu juga sebenarnya udah melakukan advokasi, berusaha untuk memarketingin dari mulut ke mulut gitu kan. Cuman juga karena nggak jelas, akhirnya orang yang udah diajakin, coba kamu makan di sana. Tapi nggak bisa ngeliat sosial medianya, emang menunya apaan? Nggak jelas semua. Kadang nggak ngebangun branding. Tapi pede banget dia langsung marketingin influencer lewat influencer marketing. Iya. Jadi ketika influencer marketingnya tuh viral, orang ngecek ke Instagramnya, sia-sia. Jadi kayak udah capek-capek datengin traffic, sales closingnya low. Iya. Brandingnya nggak ada. Iya. Salesnya akhirnya kacau. Jadi cuman main di marketing doang. Iya, karena pelanggan jadi ragu gak sih? Iya, itulah masalahnya. Orang jadi ragu ketika buka Instagramnya atau TikToknya tuh gak ada. Orang jadi gak jadilah. Iya, benar. Nah, aku juga pernah pengalaman nih ya. Jadi aku juga dapat dari influencer marketing. Ini sate Padang. Sate Padang di Bali kan susah UMKM ya. juga ya? UMKM. Jelas kalau ini gerobak pinggir jalan. Oke. Nah, udah nih, tapi ini lebih jelas nih dibandingin yang punya D kamu. Gitu ya, inisial D. Nah, inisialnya D, benar. Jadi dia itu udah jelas logonya. Kalau ngomongin soal sate Padang ini, aku bahkan ingat loh logonya, warnanya, sama ada gambar orangnya. Iya kan. Terus makanya aku langsung bilang inisial D. Karena depannya D kan. Karena kamu udah langsung. Iya, karena aku exactly tahu. Karena brandingnya jelas banget. Logonya ya. Padahal itu UMKM doang. Nah, dia sangat memikirkan brand identity-nya dia. Betul. Ya kan? Nah, tapi ya, ini juga kurang SOP-nya. Karena kan orang mikirnya gini, branding itu cuman seputaran apa? Logo, nama, warna. Iya, bener. Cuman identity secara visual aja. Bener. Tapi kan namanya identity nggak cuman itu doang. Akhirnya pas ini beneran viral ya. Pas viral, aku juga kesana, ya kan? Dan rame banget tuh tempat. Nah, merekanya nggak siap. Oh iya, kacau, berantakan. Pesannya apa, yang datang apa? SOP-nya berantakan. Jadi ketika orang udah rame datang ke sana, berantakan, nggak dilayani dengan baik. Akhirnya brand image-nya adalah kalau makan di sana itu kamu bakal tidak dilayani dengan baik. Iya. Enak sih, tapi nggak dilayanin, pelayanannya nggak bagus. Kan jadi satu yang negatif juga, bikin orang juga males kan. Jadi brandingnya juga nggak bagus. Iya, benar. Gitu. Jadi kan orang udah nggak gimana ya, udah brandingnya udah jelas nih identitinya. Nah, orang langsung inget namanya. Iya, benar-benar. Apa namanya? Ini. Logonya ini. Misalnya, jangan kesana deh kalau lagi lapar lama, atau misalnya jangan kesana pas lagi emosi, soalnya pesannya apa, datangnya apa. Kalau ini nih, biasanya tuh kalau kuliner ini tuh identik dengan makannya enak tapi yang jual jutek. Nah, tahu kan? Iya. Kalau UMKM kan seringnya identik dengan gitu ya. Jadi mereka nggak punya SOP pelayanan, servisnya gimana. Benar. Mereka cuman ya kayak tadi kamu bilang, isinya cuman fokus gimana jualan. Iya. Sama pokoknya makanannya enak gitu. Iya, sebenarnya itulah yang membedakan sebenarnya antara ada Indomaret dan Alfamart yang besar dengan toko-toko kelontong yang kecil-kecil. Sebenarnya tuh bedanya apa? Katakanlah nih ada satu toko kelontong yang lengkapnya bukan main deh. Tapi kadang itu tuh lebih milih ke Indomaret atau Alfamart karena brandingnya udah dapat. Padahal lebih jauh. Bener. Aku juga ngerasa lebih nyaman belanja di sana karena harganya udah jelas, barangnya pasti ada, kadaluarsanya jelas. Iya. Terus juga ya AC. Ya. Karena kalau siang-siang gerah banget ya. Ya, parkir. Iya, pasti kan dapat parkir dan pasti masuk tuh kena AC lah. Iya, layanan. Layanannya semuanya sama. Iya. Mau datang kakak, mau belanja lagi kakak. Kalau ada kasirnya yang jutek, kita bisa laporin. Iya, benar. Ya kan? Info pelanggan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi SOP-nya jelas banget. Sebenarnya itu branding ya. Itu branding. Makanya kenapa kita pilih Alfamart gitu atau Indomaret dibandingin apa namanya, kelontong-kelontong kecil tuh karena
lebih jelas semuanya. Iya. Lebih terpercaya gitu loh. Benar, brandingnya tuh dapat banget. Padahal belum tentu. Iya, iya kan? Bisa aja kan ada yang ngelanggar SOP dan segala macam namanya karyawannya ya. Cuman ya itu branding yang dibangun udah terlalu kuat. Iya benar, karena mereka tuh ini lagi nih, kenapa mereka mati-matian bangun sistem dan SOP? Karena mereka tahu bahwa itu efeknya pasti ke citra, ya branding itu kan citra ya, ke citra perusahaan atau citranya bisnis kita gitu. Iya, citra bisnis ya. Nah, semakin kuat branding kita, semakin kuat juga marketing kita. Iya. Kalau brandingnya lemah, kita mau marketingin gembur-gembur, orang udah gini, halah. Iya, kayak kasus tadi. Iya. Marketingnya maju duluan, brandingnya kacau. Orang mau cek, loh kok gini Instagramnya, loh kok gini TikToknya, nggak jadi datang. Akhirnya boncos bayar influencer marketing. Itu cuman perputarannya gitu aja. Jadi urutannya udah branding, marketing, ya kan. Terus habis itu kita sales. Tapi itu juga harus berjalan beriringan ya. Iya, jadi nggak bisa satu-satu gitu ya. Jadi harus keseluruhan, holistic way deh, holistic. Iya, jadi kan kayak kita nih mau punya bisnis, kayak kita kan pernah ngobrol nih, orang tuh kalau mau buka bisnis tuh mikirnya gini, produknya dulu dibuat, ya kan? Produknya aku udah punya ide ini pasti enak nih, orang pasti doyan nih, nggak ada yang punya, aku nggak ada saingannya. Iya benar. Terus coba deh tanya, memangnya produk itu mau dijual ke siapa? Brandingnya gimana? Cara jualannya seperti apa? Bingung biasanya. Nggak bisa bilangnya itu nantilah, pasti kan kalau makan enak orang pada datang. Padahal zaman sekarang udah gak bisa kayak gitu. Karena persaingan terlalu ketat. Kompetitor soal di dunia kuliner itu, bisnis kuliner itu terlalu banyak. Wah, itu bisnis kuliner itu adalah bisnis yang paling banyak di Indonesia juga. Iya, makanya kadang kan sama-sama jualan hal yang sama nih. Misalnya sama-sama si A jualan es teh, si B jualan es teh. Tapi gara-gara si B itu brandingnya udah kuat, si B lebih laris. Iya, padahal gak menjamin si B itu rasa lebih enak. Iya. The power of branding. Yes, the power of branding itulah yang aku dan Sela berusaha untuk memberitahukan nih kepada UMKM, warning. Pengusaha. Ya, pengusaha. Siapa lagi? Ya, UMKM lah. Online bisnis. Online bisnis. Bagi online bisnis kebangetan sih kalau sampai nggak ngebangun branding. Banyak yang nggak punya branding, cuma buka toko di marketplace, habis itu ngeluh. Kenapa ya saya terjebak perang harga? Kenapa ya? Kalau nggak ada yang beli. Nah. Karena sekarang kan kalau kamu buka marketplace, itu penjual banyak banget loh, Dra. Iya, benar. Bayangin kalau misalnya kamu tuh nggak stand out dibanding yang lain. Kan kita bangun branding kan tujuannya supaya kita stand out dibanding yang lain. Iya, benar. Selain mendapatkan kepercayaan, kita stand out juga ya. Iya, kalau kamu nggak stand out dibanding kompetitor, ya orang nggak bakal beli di kamu. Apalagi kamu belum ada review. Belum ada, maksudnya semua produk yang kamu pasang tuh 0 penjualan, orang kan takut. Iya, aku sendiri juga nggak bakal beli sih. Nah, apalagi kalau produknya itu mirip-mirip. Kan adalah produk-produk, banyak kan produk yang satu itu tapi yang jual banyak banget. Ya, sekarang jadi kan kayak gitu ya? Satu pabrik tapi rebranding ya, istilahnya rebrand lagi. Inilah white label. Ya, white jadi label. Customer kan banyak pilihan tuh. Dan kalau kita nggak bisa bangun branding, nggak jelas brandingnya, ya orang kan pilih yang brandingnya lebih jelas. Iya, benar. Makanya kok aku jualannya sama toko sana sama ya, tapi kok dia rame banget, kok aku nggak ada yang beli ya. Coba kamu cek dulu branding kamu. Bener-bener kalau untuk small business owner ya, itu penting banget untuk bangun personal branding menurut aku. Karena gini, kalau kita mau menyaingi brand-brand besar kayak katakan Aqua, Indomie, Apple, Samsung, itu kan mereka memang selain modalnya kuat, mereka udah brandingnya udah terlalu kuat, udah menancap. Gitu. Iya sih itu, kalau itu udah berat. Iya kan, skincare yang kayak Wardah. Kamu baru bikin bisnis sekarang, terus kamu mau menyaingi itu berat. Makanya kamu harus tahu posisi kamu di mana. Iya. Itu namanya brand positioning. Yes, benar. Nah, makanya kalau small business owner itu mau mulai stand out, ya kan? Ya paling bagus nih kalau menurut aku ya bangun personal branding. Jadi muncul, kita ngerti sedikit lah sebagai apalagi kita bisnisnya masih kecil kan. Jadi kita aja yang muncul. Nah, supaya kitanya tuh stand out, kitanya terkenal. Muka kita ini kan beda-beda nih, setiap orang diciptain. Iya. Bahkan yang kembar aja beda. Benar. Nah, itulah jadi personal branding kita sebenarnya. Benar. Kepribadian juga beda-beda kan tiap orang. Benar. Dan itu jadi nggak ada kompetitor itu sangat sedikit lah. Hampir nggak ada ya. Karena kan namanya personal branding ya personal to personal. Iya. Aku sama kamu mau semirip apapun, kita beda orang. Iya. Nggak bakal bisa
semirip itu juga gitu loh. Benar. Makanya kalau misalnya kita sebagai small business owner ini bisa ngebawa personal branding yang kuat, itu bakal support bisnis kita. Iya benar. Dari situ kebangun yang namanya tadi kepercayaan si pelanggan, terus habis itu kita juga lebih stand out. Dan kalau misalnya udah semakin kuat branding kita, marketing yang kita lakukan juga akan semakin kuat, otomatis itu akan ngelit ke sales. Ya. Betul. Jadi perhatian nih teman-teman, branding, marketing, sales itu sih sebenarnya adalah format yang udah dari dulu ya. Ya. Dari bisnis dari zaman dulu tuh itu ya, branding, marketing, sales. Ya. 3 itu jadi putar-putar, cuman sekarang tuh udah ada yang namanya digital. Ya. Jadi akhirnya itu berubah jadi digital marketing, social media marketing, bikin konten marketing. Betul. Ada namanya sales funnel, sales digital funnel. Iya. Sales funnel digital apa? Digital sales funnel. Nah, digital sales funnel salah semua. Aku ngomong. Oke lah. Intinya itu teman-teman. Jadi kalian coba pelajarin, kulik lagi lebih dalam. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar dan dibimbing langsung semua yang kita bahas tadi, kalian bisa belajar bareng kita sebenarnya. Iya, langsung dibimbing sama kita berdua. Di e-course kita, e-course Digitalpreneur. Nanti linknya kita taruh di deskripsi ya. Nanti kalian bisa cek ke sana. Lanjut udah. Oke. Nah, jadi UMKM apa namanya yang ada di Indonesia itu kan selain SOP-nya buruk ya, standarisasinya juga buruk. Pasti standarisasi ini ngomongin kebersihan, rasa yang kebersihan itu paling susah. Itu paling susah ya, kuliner yang di pinggir jalan dan kebersihan itu standarnya selalu membingungkan. Iya, benar. Terus habis itu juga rasanya itu nggak sama, bisa berubah. Iya. Terus habis itu juga pelayanan. Betul. Terus habis itu kualitasnya nggak pernah selalu berubah lah, naik turun gitu kan. Nah, itu kalian perhatiin ya. Jadi buat dulu kalau ketika buat produk, pikirin standar aku nih mau di mana nih pelayanannya. Iya, jangan terlalu over sampai kalian nggak bisa penuhin. Betul. Tapi jangan terlalu low sampai orang jadi kayak ya bagaimana sih? Nah, betul sekali. Jadi jangan melebih-lebihkan, tapi juga jangan kurang banget gitu loh. Benar, harus ada konsistensi di standar itu. Kualitas, pelayanan, ya kan, itu harus ada standarnya, harus ada konsistensinya supaya orang ingat terus kalau ke sana standar kamu sekian. Soalnya namanya orang ya kan, soalnya fokusnya jualan, kadang tuh menghalalkan segala cara, akhirnya ngebikin janji-janji yang sebenarnya nggak bisa mereka tepatin. Nah, akhirnya brandingnya adalah penipu gitu kan. Benar. Nah, yang kena yang lain juga sebenarnya. Iya, tapi kan brand dia sendiri hancur jadi. Iya, pastinya. Nah, ketika nanti brand istilahnya kayak standarisasinya udah dipikirin ya kan. Nah, nanti brand itu jangan cuman logo doang. Iya. Pikirin apa juga, ya kan, kayak misalnya nih aku nih mau dikenal sebagai apa? Misalnya bisnis makanan gitu kan. Makanan udah banyak banget, ya kan. Makanan apa nih? Otentik banget atau fusion? Ya kan, otentik di kota apa? Terus habis itu apa terus ciri khasnya apa nih? Gitu. Harus ada posisi yang diambil supaya kita itu bisa stand out. Iya, benar. Dibandingkan dengan kompetitor. Misalnya semuanya makanannya lalapan. Lalapan kamu kenapa berbeda? Tapi itu juga ngomongin niche gak sih? Kayak kuliner. Misalnya bisnis kuliner. Itu kan luas banget. Iya, benar. Nah, kamu niche-nya apa? Iya, benar. Ya kan, kuliner apa? Nah, benar. Bakar-bakaran. Itu diambil lagi supnya. Bakar-bakaran apa? Daging, seafood misalnya. Beef, chicken, atau seafood. Ya kan? Kalau udah nentuin seafood misalnya. Nah, terus bumbunya apa? Oh iya, ada bumbu Padang, bumbu Bali, bumbu Makassar, apa kayak ya kan? Super pedas misalnya. Oh iya, ini hasilnya super pedas. Jadi kita benar-benar harus spesifik supaya kita tahu posisi kita di sini. Jadi kita juga akan tahu. Jadi ketika kamu bikin bisnis kuliner ya, kompetitor kamu itu bukan seluruh restoran kuliner. Betul. Tapi kamu juga jadi jelas, oh aku kan niche ini, berarti kompetitor aku yang mirip-mirip tuh si dia, si A, B, C. Iya, yang bakar-bakar juga dong. Ya misalnya kamu bakar-bakar ikan, kompetitor kamu itu bukan nasi Padang sederhana. Bukan McD.
Kamu kalau sampai McD itu kamu anggap jadi kompetitor kamu, berat banget kamu nyanyiinnya. Gimana kamu bakar-bakar dia? Nah, akhirnya jadi stres kan kalau jadi terlalu luas gitu. Kebanyakan orang nggak paham soal ini. Iya, dipikir, kalau kita kuliner berarti semua kulineran itu kompetitor kita. Bukan gitu. Makanya pentingnya nentuin brand positioning supaya tahu kan posisi kita. Iya, benar. Iya. Branding position itu tuh tentuin needs dulu, ya kan? Kita mau apa? Lebih gampang untuk memposisikan kita di mana nih bisnisnya, ya kan? Jadi itu dipikirin. Nah, udah gitu kita pikirin kita mau memanfaatkan marketing apa nih, ya kan? Ketika nanti aku udah pakai influencer, udah siap belum nih aku? Ya dong. Sosial media aku udah siap semua belum? Menu-menu aku udah oke belum? Iya, gitu. Harus prepare dulu semuanya. Baru tuh pakai keluar duit buat influencer marketing, ngiklan, apalah segala macem. Betul. Itu adalah step-step sederhana, simpelnya ya. Tuh, jadi branding, marketing, sales adalah 3 hal yang harus dipikirkan ketika mau buka usaha ataupun yang sekarang udah punya usaha. Iya, betul. Supaya bisa level up. Yes. Nah, kalau menurut teman-teman ya, dari yang kita bahas tadi, mungkin ada yang gak setuju nih. Mungkin ada yang setuju ya, yang penting sales gitu. Atau yang penting marketing dulu. Nah, kalau menurut kalian, yang mana duluan sih yang sebenarnya harus dipenuhin branding dulu, marketing dulu, atau sales dulu? Coba share. Nanti kita lanjutin ngobrol di komen. Oke, sampai jumpa di podcast yang lain. Bye-bye.